Halo amigo, selamat pagi, siang, sore yang menonton video ini. Kali ini gue mau ngabuburit dulu ya kan. Sebelumnya yang menjalankan puasa, selamat menjalankan ibadah puasa ya kan. Sebenarnya gue juga puasa ya kan. Sekarang nunggu buka juga kan, gue mau ngambil pesanan juga buat buka hari ini kan. Nah, mungkin kegiatan ngabuburit ini nih, selain gua mau ngebuat ngabuburit episode pertama, nggak tahu nih baru berapa episode ya, mungkin ini baru episode pertama, hari pertama gue puasa kan di bulan tahun ini. Wah. Nah, mungkin enaknya ngebahas apa ya? Mungkin akan ngebahas soal orang-orang yang mau berubah kali ya. Yang dimana nih momennya pas banget nih bagi orang yang mau cutting atau diet, mau program fat loss. Nah, kenapa gue bilang program ini cukup bagus untuk orang yang mau cutting? Karena jadwal buka puasa sama sahur itu pas banget gitu. Ya mirip-mirip intermittent fasting lah, yang dimana sahur jam berapa, bukannya jam berapa ya kan. Dan kalori masuknya itu pasti akan berbeda-beda gitu loh. Dan jadwal makan itu pas menurut gue ya, yang gue pelajari sendiri. Nah, pembelajaran gue itu beda-beda emang tiap orang. Tapi kalau pribadi gue, ketika lo sahur, lo makan fiber plus protein. Ketika lo cutting ya, itu satu. Kedua, nanti bukannya apa, protein lagi. Tapi ketika lu mau makan berat, itu mungkin agak setelah taraweh makan beratnya tuh. Tapi ya tergantung jadwal juga sih, lu cuttingnya seperti apa. Kalau gue sih seperti itu. Terkadang gue buka puasa itu langsung cukup berat ya. Karbo masuk, protein masuk, fiber masuk. Itu tuh beda-beda. Nah, kenapa gue bisa bilang bulan Ramadan itu pas banget? Selain kita beribadah ya, kita tuh selain pas banget untuk ngebangun program cutting, sebenarnya menurut gue itu bagus banget loh. Soalnya bener-bener defisit kalori itu berasa banget gitu. Dan lo nggak bisa ngasal ketika lo masuk kalorinya itu. Gitu sih menurut gue. Dan juga ya agak enak juga kalau ketika ini lebih teratur juga. Dan juga yang mungkin cukup prihatinkan yaitu orang-orang yang lagi bulking sih menurut gua. Karena orang-orang yang lagi bulking tuh harus kalorinya 2 kali lipat pada umumnya gitu loh. Yang harusnya cuma 1.800. Mungkin bisa jadi 3.600, 4.000, 4.400 atau berapapun kalori yang emang proses bulking. Tapi kan gak semua orang bisa gitu loh. Dan juga proses kayak gitu tuh emang cukup waktu banyak gitu loh. Selain masak, selain makannya kan ngunyah, jujur itu butuh waktu juga gitu loh. Dan lo ketika puasa itu lo nggak boleh
langsung bak gitu, langsung makan banyak. Nggak bisa, nggak boleh. Yang ada malah perut lu yang sakit, kaget. Harusnya kan jeda beberapa menit atau beberapa jam dulu tuh. Ketika lu puasa, bukanya kayak air putih, habis itu kurma, habis itu ada protein juga, ya kan. Setelah salat maghrib, habis itu setelah taraweh, setelah taraweh baru makan berat. Itu kan kalau lu pada pasti kayak gak bisa langsung begitu banyak, apalagi orang-orang yang punya penyakit mah tuh nggak bisa kaget. Apalagi ketika lu perut kosong makan makanan yang pedas, asam, yang dimana dapat memicu penyakit lambung tuh. Ya terkadang emang jadwal orang-orang tuh pasti akan berbeda pasti, tapi ya lo harus pintar-pintar untuk memanfaatkan waktu dan kalori yang masuk gitu, apaan aja. Kalau gua sekarang emang posisi emang lagi maintain juga, ya mempelajari kalau puasa itu better tuh di waktu kapan ya, apakah menjelang buka puasa atau bukan, ya kan. Jadi ya sekarang waktunya untuk gua revisi sih. Soalnya kan di tahun kemarin kan emang proses gue kan proses cutting ya, di tahun 2023-2024. Nah kalau latihan di tahun 2025 tuh gue sempet di sore hari sekali ngabuburit, ya kan. Nah di tahun ini tuh karena beda, karena ada beberapa waktu tuh kayak gue nggak bisa sore gitu. Seperti tahun ini ya, itu kedepannya gue nggak bisa sore. Karena apa? Terkadang gue ada panggilan kan untuk, kadang-kadang ya sorenya itu gue nggak bisa untuk kegiatan lainnya. Makanya kayak gue sore nggak bisa deh kalau nge-gym di bulan puasa kayak gini, soalnya mepet banget gitu. Kan mau nggak mau ya gue nge-gym malam kan, kelas malam lah ibarat kata. Senin sampai Jumat mungkin gua bisa sore, kemungkinan ya, I don't know. Tapi kalau weekend sepertinya bisa sore, sekali ngabuburit ngapain kecuk gitu kan. Ya gua nggak ada kegiatan lagi selain apa yang gua bisa lakukan gitu. Dan juga kalau lu memang mau berubah sekarang, ini kesempatan yang bagus gitu loh di bulan kayak gini. Ngontrol gula, ngontrol apapun itu gitu loh, ngontrol hawa nafsu dan sebagainya. Banyak banget manfaatnya sebenarnya kalau mau tahu. Ini kebetulan juga gua bikin video kayak keseringan pakai motor ini ya. Dan juga ya lo tahu sendiri lah, di beberapa minggu ini kayaknya bukan jadwal sih, cuaca sekarang tuh nggak bisa ketebak banget ya, bener-bener nggak bisa ketebak. Dan juga lo bayangin aja deh, kayak hujan aja. Kira gue mau syuting hujan. Nah sedangkan gue kalau gue pakai motor CBR gue itu tuh, gue kan nggak pakai spakbor ya, gue pakai Delta ID 1, kedua gue udah pakai 3-in-1. Dan juga ya kemungkinan besar gue akan punggung gue akan berantakan dan jelek gitu loh, akan kotor baju gue, dan motor gue akan kotor. Sedangkan motor ini ya mungkin akan ya sedikit gak terlihat, gak terawat ya, karena motor harian gua, motor touring juga kan.
Tapi ya someday lah, ya pelan-pelan gue restorasi sekalian kerawat kan. Ya begitulah resiko lo punya motor sport nggak pakai spakbor belakang, giliran mau syuting hujan ya kan, dan juga akan nyiprat giliran pakai motor gini enak tapi kayak motor kurang terawat ya kan, modelannya kan, karena baret-baret apa segala macam. Event kayak ya udahlah, gue bilang nanti kalau ada rezeki dikit gue akan beli body yang udah jadi ya, soalnya nggak mungkin kalau ini body gue lepas itu gue cat karena apa yang gue mau. Kemungkinan proses pengecatan itu kurang lebih itu 1 minggu udah kelar itu. Hola, kembali lagi. Ya, dan kebetulan gue udah ngambil barang yang gue ambil pesanan buat nanti buka lah. Nah, sekarang gue mau ke Gandaria. Ya, ngabuburit sana lah. Dan juga gue sekalian mau beli bahan atau ngecek-ngecek aja. Soalnya gue pengen tahu itu tuh mungkin kalian bisa tahu pizza itu bahannya yang tepungnya itu ya, itu udah ada yang jadi belum ya? Maksudnya kayak si bahan dasar aja sih yang udah jadi. Sisanya toppingnya biar kita aja yang ininya gitu loh. Gue pengen nyari itu. Kayak si rotinya lah istilahnya, si roti pizzanya itu pengen gue cari. Atau mungkin bisa jadi pakai kebab ya, kulit kebab yang mungkin bisa dipakai untuk pizza. Ya we don't know lah, gue nggak tahu, gue pengen cari tahu juga. Ya ini juga udah diambil tadi. Dah kemarin gue pengen nyuci, kok gue ragu-ragu ya. Cuaca mendung, pengen nyuci motor, udah kotor banget ya kan, udah busuk lah. Lu bayangin aja cuy, motor restorasi juga lumayan, budgetnya juga lumayan loh, gue hitung-hitung pengeluarannya. Ya begitulah, kalau memang ngabuburit mau kemana aja, gue kadang-kadang ada aja gitu pikiran ngide ini, tiba-tiba tadi itu gue ngide aja gitu, Gandaria di situ nyari si bahan pizzanya ada yang jual nggak ya. Nah itu tuh kepikiran tuh tadi tuh. Begitu pula ya macet pula ya kan, ya wajar sih, habis asar juga kan. Gak ada salah jalan kan, tapi ya sama aja sih. Kiri lah, kiri. Mungkin udah pada pulang cepet kali ya.
yang kerja kantoran. Jadi ya nikmatinnya ngabuburit dengan penuh kemacetan kayak gini. Duh, ini sumpah lampu merahnya nggak nyala coy. Ya gue menghemat waktu juga lewat sini aja lah. Tapi emang benar jika gandarnya lewat sini tuh bisa. Ya tapi ya nanti ujung-ujungnya itu ya ngomong apa sih gua, nanti ujung-ujungnya juga pasti macet lagi, pasti macet dan macet. Jakarta tuh macet nanti buat tinggal beberapa hari lagi, mungkin lebaran sepi masih. Tapi gua nggak tahu sih apakah lebaran nanti apakah sepi atau enggak. Soalnya di tahun kemarin sih kayak tingkat sepinya itu nggak sesepi pada umumnya gitu loh. Ngerti nggak sih? Kayaknya orang-orang pada nggak pulkam deh. Sepertinya ya pada saat itu ya 3 tahun lalu lah. Ya mungkin setelah COVID. Jadi tuh kayak orang-orang yang pada pulkam tuh kayak enggak deh, nggak pada pulkam kayaknya ya. Maybe no, maybe yes. Dan juga bagi orang-orang yang sedang berproses di bulan puasa ini, semangat ya. Enjoy the moment, pelajari apa yang harus dipelajari ya. Yang lagi cutting, lagi enak-enaknya tuh cutting tuh, ngedukung banget sumpah. Yang lagi bulking tetap semangat, walaupun emang ya dalam satu hari kalori harian tuh nggak tercukupi. Ya gue tahu perasaan kalian tuh yang lagi bulking tuh kayak gimana, walaupun emang ya gue juga lagi proses bulking juga. Dibilang bulking juga enggak, dibilang enggak juga enggak gitu. Gimana ya bisa dibilang ya? Semi bulking sebenarnya. Ya derita orang bulking tuh gitu tuh jedanya tuh. Gua sampai bingung cara lalu bulking ketika puasa gimana ya. Gua berpikir kayak gitu gitu, cara yang bagus, walaupun ya kesibukan tiap orang tuh pasti beda-beda ya, nggak bisa disamain gitu loh. Jadi harus dipelajari bener-bener tuh. Gue tuh sekarang suka bingung kenapa ketika nanti gue latihan itu better jam berapa, sore atau setelah tarawih. Ya mungkin yang tadi gue udah bahas ya, gue sampai detik itu belum ngerti, belum tahu juga yang cocok itu seperti apa. Mungkin di hari pertama puasa gue ini mungkin gue akan coba latihan malam lah setelah tarawih. Tapi gue ya latihannya 1 jam aja, nggak perlu lama-lama.
Mungkin sekian dulu video kali ini yang gue buat. Soalnya kan bentar lagi gue nyampe Gandaria, jadi kayak gue nggak bisa ngerekam di dalam mall. Sekian, jika ada salah kata, salah sikap, salah memberi informasi ataupun kekurangan, gue minta maaf sebelumnya. Dan jangan lupa cek sosial media gue yang ada di my bio. And then ciao, enjoy.